75 tahun Indonesia merdeka, tapi belum tentu Indonesia terbebas dari segala permasalahannya. Ada COVID-19, terorisme, radikalisme, dan juga narkoba. Titik balik kembalinya Napiter ke pangkuan NKRI. Bersama saya Gina Wardani, inilah Bincang Velox. Telah hadir bersama saya Bapak Paimin, yaitu ex-Napiter dari Solo Raya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Sekarang Ya, merasa lebih baik. Amin. Santai aja ya Pak ya. Dan di sampingnya sudah ada Bapak Wawan Purwanto selaku Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara. Sugeng rawuh Bapak. Sama-sama. Terima kasih atas kehadirannya dan kesediaannya. Baik, pagi ini kita akan berbincang-bincang mengenai kembalinya ex-Napiter ke pangkuan NKRI. Tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu nih, pertanyaan pertama kepada Bapak Paimin. Saya sangat penasaran bagaimana dulu Bapak Paimin bisa terpapar dengan paham radikalisme. Begitu Bapak. Awal mulanya saya di Masjid Al-Hidayah itu adalah satu buah kelompok jamaah Mbak di situ. Ya. Saking kenal akrabnya, saya dan teman-teman itu hingga akhirnya saya diajak kemanapun berangkat tanpa memikirkan ke belakangnya. Ya. Hingga akhirnya saya diajak ke Cipinang untuk membesuk mantan tahanan Napiter yang bernama Fajar Taslim. Nah, dari segitulah saya baru mulai mengenal masalah teroris atau radikalisme di situ. Berarti di situ ada yang mengajak ya Pak? Ya. Tapi pada saat itu apa yang Bapak rasakan? Ya, pertama besuk masih biasa aja, saya masih biasa aja. Sampai berapa kali besuk saya udah mulai ada kajian di situ masalah jihad. Terus berapa kali besuk lagi, disitulah kesulitan saya mengantarkan makanan atau bentuk sabun dan lain sebagainya dipersulit. Itulah saya mulai rasa dendam dan saya mulai radikal di saat di situ. Berarti ada emosional di situ kan. Baik, kepada Pak Wawan Purwanto, di sini kan berarti mereka menggunakan teknik dan membawa psikologis juga Pak. Bagaimana menurut sudut pandang Bapak ini fenomena yang seperti ini? Ya memang berbagai cara dimainkan ya. Pertama kan tentu pengenalan, kemudian kalau tadinya diajak untuk ketemu kan paling tidak kalau ketemu ada interaksi, ada cerita, ada ajakan. Karena ada konsepsi pertemanan dekat, akhirnya muncul trust, muncul kepercayaan, muncul simpati, muncul empati. Nah, selanjutnya diajak untuk partisipasi. Nah, kalau sudah demikian ini bisa digoreng ya di sana sini dan setelah mulai kesentuh hatinya gitu ya, lantas bisa diajak apa saja, disuruh apa saja. Karena ini kan konsepsi brainwash, jadi cuci otak. Kalau tadi terus akhirnya nganter makanan aja susah, nganter sabun atau susah melihat itu, akhirnya yang muncul apa? Kesal. Karena apa? Tadi ya rasa simpati dan empati tadi tumbuh kepada teman ya Pak ya, yang di dalam sehingga akhirnya setelah ini dipersulit yang muncul tadi ya dibilang dendam tadi. Oleh karenanya kita perlu berpikir jernih, ada apa di balik ini? Mengapa seseorang sampai dijatuhi pidana? Karena ini kan sanksi yang tentu saja sanksi yang berdasarkan suatu BAP panjang, keterlibatan seseorang karena ini menyangkut nasib, apalagi menyangkut ideologi, itu berat risikonya. Kalau tidak jeli di dalam melihat, yang muncul adalah kekeliruan menghukum orang. Padahal dalam konsepsi hukum itu lebih baik melepaskan orang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Maka itu perlu detail. Oleh karenanya dengan kejadian mengajak Pak Paimin itu masuk dan ternyata terpatik rasa dendam, kesal kan tidak bisa. Inilah yang dimainkan sisi estom, emosi, sikap, motivasi, tingkah laku, ya. Dan ini semua lantas diajak. Oleh karenanya saudara-saudara yang lain kita perlu waspada kalau ada upaya menggiring seperti itu. Berarti Pak Paimin ini berarti Anda tidak sadar waktu itu ya Pak, sudah turut masuk ke dalam ranah radikalisme, terus masuk ke dalam kelompok mereka itu, berarti pada waktu itu tidak sadar ya Pak? Enggak, saya belum memikirkan
hasil ke depannya akan buruk seperti ini. Yang saya pikirkan itu teman saya udah terlanjur akrab lah. Sejelek apapun teman saya itu adalah yang harus saya bela, seperti itu dulu. Ya, baik. Kemudian setelah proses itu, proses pendekatan, kemudian partisipasi yang Bapak tidak terasa itu, kemudian ada di situ ada mulai diajarkan apa gitu sehingga Bapak memiliki spesialisasi apa gitu. Saya dulu pernah diajarkan bikin pen gaun, yaitu senjata jenis pulpen. Terus diajarkan bikin racun, tapi lebih fokusnya itu ke racun itu. Racun itu jenis cyanida sama jarak untuk penawar aroma baunya. Daun ya jarak, itu. Pak. Nah dulu emang baru wacana untuk ditaruh di kantin-kantin Polsek atau Polda Metro. Nah ya sampai saat itu belum sampai ini, ya udah ditangkap duluan. Itu wacana yang udah. Berarti sudah berapa lama waktu itu? Saya bikin racun itu sampai 3 atau 4 bulan baru jadi, Pak. Baru jadi. Ya. Berarti prosesnya lama juga ya? Lumayan lama. Dengan hal seperti ini Pak, berarti kan artinya pemerintah mengetahui kan setelah ada penangkapan dan cerita seperti itu, oh terorisme itu begini, mereka direkrut begini. Kemudian langkah pemerintah untuk mengantisipasi hal tersebut dimulai dari perekrutan ini bagaimana Pak, yang sudah terlaksana? Ya, selama ini kita lakukan sterilisasi karena masalah racun kan tidak tampak ya. Bahkan baunya pun juga tidak terbau kalau tadi dikasih jarak, ya tak ada jarak. Tadi kan tujuannya supaya tidak ada bau. Kemudian juga dari warna dan sebagainya kan mulai dibikin netralisir untuk menyerupai kondisi alam, air putih. Nah ini maka karena itu terus disusupkan ke makanan, nah sambal dan sebagainya kan, nah, ini adalah pola di mana mereka masuk, kalau sudah masuk ke tubuh kan memang sulit kecuali dimuntahkan atau dikuras dari sisi seperti itu. Tapi kalau ada keterlambatan ketika seseorang didiagnosa seperti itu, memang berisiko. Ada juga yang tidak tampak, artinya lama sekali ini bereaksi di dalam tubuh sehingga sekian bulan gitu baru meninggal. Ini yang terjadi, dan konsepsi racun sebetulnya bukan masalah baru, termasuk juga gas, ya, menggunakan gas sarin seperti di Jepang, kemudian juga gas klorin seperti yang diupayakan di ITC Depok. Nah, itu ciri-ciri seperti itu ya, yang ini biasa dipakai ISIS untuk gas klorin. Nah, tapi kalau melihat dari cerita Pak Paimin tadi, pola yang hendak dimasukkan dengan cara racun kan dengan cara menyusup di kantin, dan rata-rata kantin ini kan banyak yang makan siang, makan pagi, bahkan juga makan malam, dan itu korbannya bisa acak. Siapa yang makan di situ, maka pada waktu itu langsung disterilisasi. Siapa-siapa yang masuk ke area kantin itu harus diketahui identitinya. Tapi alhamdulillah waktu itu keburu terdeteksi, ya, sehingga akhirnya kepolisian di wilayah DKI Jakarta bisa terselamatkan. Gitu. Bapak Paimin, artinya jika Bapak melakukan aksi seperti itu, seperti sudah yang dijelaskan Pak Wawan juga, artinya kan tidak tepat sasaran dan malah merugikan orang lain. Itu yang Bapak rasakan apa pada saat itu? Itu kan artinya Bapak melakukan tindakan yang jahat. Saya hanya bisa bersyukur, alhamdulillah tidak terjadi. Kalau andai kata itu terjadi, itu bukan hanya kantin yang dulu wacana saya. Wacana saya itu mencuntikkan aqua di dalam racun itu saya suntikkan aqua. Lalu akan saya kirim ke Polda Metro Jaya untuk 17-an. Untung aja tidak jadi. Kalau andai kata jadi, berapa ratus atau berapa ribu orang yang mati, bahkan anak pelajar pun di situ upacara. Mungkin ya itu alhamdulillah saya sampai bersyukur nggak sampai segitu, nggak sampai jadi baru wacana. Bahkan racun yang saya buat ini untuk tikus itu aja hanya ibarat 1 jam. Kalau tikus itu harusnya tahan lama dari tubuh manusia. Tikus itu 1 jam nggak ada udah. Kalau apalagi manusia itu paling hitungan detik yang saya buat. Bahaya sekali berarti. Gitu.
Baik, Pak Wawan, berarti artinya di sini ini kan belum terjadi yang sudah digambarkan Pak Paimin. Artinya pemerintah sangat sigap sekali dan aparat juga sangat sigap sekali menangani hal tersebut. Artinya upaya-upaya juga dilakukannya berjalan dengan efektif begitu Bapak. Untuk selanjutnya ada langkah-langkah apa lagi tidak untuk bagaimana caranya agar bisa mengurangi, meminimalisir terjadinya hal-hal yang seperti dilakukan Pak Paimin ini? Memang terus dilakukan deteksi dini dan cegah dini, dan upaya itu dengan menyisir area supaya steril, termasuk siapa yang keluar masuk. Kemudian juga sterilisasi pegawai di kantin itu yang setiap hari mengirim masuk pakan atau bahan baku makanan, dan juga minuman, serta juga ketika itu selesai siapa yang tugas pembersihan terakhir. Karena pembersihan terakhir ini tentu juga bertanggung jawab terhadap kejanggalan-kejanggalan yang ada gitu ya, antisipasi itu. Kemudian juga di sisi air bersih, dari artinya untuk cuci, untuk bersih-bersih di sekitar situ, itu juga harus steril. Dan ini semua menjadi salah satu protap, apalagi pada waktu itu muncul ketegangan-ketegangan di tengah masyarakat, khususnya aparat keamanan, karena aparat keamanan menjadi target utama Pak Paimin ya. Nah itu sehingga kita pun masang alat-alat deteksi, baik itu detektor logam maupun juga kamera handheld kamera juga dipasang di mana-mana. Siapa-siapa yang mencurigakan di situ akan tampak. Kemudian juga detektor logam jarak jauh, ya ada muncul silang begini. Kalau di silang misalnya dari jarak jauh muncul silang di pinggang, diperkirakan di pinggang ada barang logam, entah itu senjata apa saja, yang seperti ini itu muncul, bisa terdetek. Ini yang terus diupayakan, apalagi polisi kan terlalu berseragam, kecuali intelijennya. Kalau berseragam kan bisa dipetik di mana saja, termasuk di jalanan, ya. Makanya banyak lantas juga ya, lalu lintas yang terkena. Nah, ini semua lantas juga dilakukan upaya cegah dini dengan cara menurunkan tim pelindung dari penjaga lantas itu. Bagaimanapun juga lalu lintas harus tetap tertib, meskipun ada ancaman, lah gimana terus nggak diatur lalu lintasnya, kan nggak bisa. Meskipun ada ancaman, gimana sehari-hari kan petugas kepolisian tetap harus makan di kantin itu. Nah, salah satu upayanya ya tadi mencoba sterilisasi menggunakan pelatihan deteksi dini, cegah dini, dan alat-alat yang dipasang termasuk handheld tersembunyi, kamera. Sampai sekarang berarti itu sudah bagus sekali ya Bapak. Untuk Bapak Paimin ini kita kembali ke topik utama, yaitu kembalinya ex Napiter ke pangkuan NKRI. Bagaimana yang dulu Bapak rasakan sehingga Bapak kembali lagi ingin, oh saya berada di jalan yang salah, saya harus seperti ini. Itu ada gejolak apa yang terjadi dalam diri Bapak? Ini dimulai dari LP saja ya? Iya. Dari LP itu saya sudah mulai mengingat keluarga saya yang mencari nafkah sendiri, anak-anak saya. Bahkan saya mengurus PB, pembebasan bersyarat itu, ikhwan-ikhwan itu memusuhi saya. Tapi tekad hati yang ada di hati kecil saya itu tetap tekad kembali ke keluarga saya. Itu aja. Gitu. Baik Bapak, seperti Bapak Paimin ini kan sudah punya niat yang baik untuk kembali lagi ke masyarakat. Itu pemerintah ada upaya nggak sih mereka kembali ke masyarakat? Oh ini di masyarakat takut tidak diterima. Itu langkah-langkah apa yang dilakukan pemerintah supaya mereka dapat membaur kembali ke masyarakat dan tidak kembali ke jalan terorisme atau radikalisme? Saya selalu sampaikan kepada Pemda juga untuk peduli. Pada waktu itu saya ceramah di Lemhanas, di mana hadir para bupati wali kota maupun juga para anggota DPRD ya, se-Indonesia itu hadir. Saya sampaikan bahwa kami nitip para ex Napiter untuk dibina, diajak bekerja di lingkungan Pemda ataupun dilibatkan dalam program-program Pemda yang bisa menghasilkan kocek sehari-hari. Nah, itu saya titipkan waktu itu. Nah, memang ada yang jalan, tapi ada juga ketika terjadi pergantian kepemimpinan ada yang terhenti, ada seperti itu. Nah, ini yang kita
selalu ingatkan kembali kepada Pemda-Pemda bahwa kita nitipkan masyarakat binaan, artinya yang juga keluarga kita dan juga keluarga besar dari Pemda itu sendiri yang harus turut serta mau ada kepedulian. Dan ini saya sampaikan kalau misalnya mereka dicuekin, masyarakat juga takut, akhirnya akan kembali lagi ke teman-teman di kelompoknya. Dan justru ini kontraproduktif dari hasil yang selama ini kita lakukan pembinaan DLP. Nah itulah maka terus ada program-program binaan dan keterlibatan kementerian lembaga terkait ya, itu masif ya. Ada BNPT, ada juga teman-teman dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Satpol PP, kemudian dari Kesbangpol maupun Kemensos yang ada dinas-dinas sosial, kemudian ada perikanan, kementerian ya, perikanan, kemudian juga tenaga kerja. Semuanya ini sebenarnya sinergi tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas OKP dengan kepedulian bersama-sama. Ya kita akhirnya bisa menyatukan langkah karena memang mengatasi terorisme ini tidak bisa sendirian. Nah gitu Pak ya, kita perlu kerjasama termasuk RT RW dan lurah. Makanya kemarin ada Pak Lurah hadir di situ. Kemudian program binaan dengan melibatkan keluarga. Kan tidak semua napiter itu bisa berbisnis. Nah ini harus ada pendampingan, ya entah ibunya yang kemarin si Anggi itu ada ibunya, ada anak. Dengan cara begini maka dia tetap hidup. Bantuan-bantuan kalau bisa ada suatu usaha yang kontinu. Ya usaha yang menghasilkan, kayak usahanya penjenengan kan juga ada hasil Pak ya. 5.800.000 kali panen itu tinggal ningkatkan. Nanti juga kita programkan untuk pembinaan dari sisi marketing gitu atau usaha-usaha samping lainnya. Ini semua harus kontinu. Nah, kebersamaan tadi dengan seluruh komponen yang ada. Untuk Bapak Paimin. Sekarang aktivitas Bapak sehari-hari yang dilakukan apa? Boleh diceritakan secara singkat, Pak? Sehari-harian saya ya pertama di keluarga ya kalau sore itu jualan kopi, Indomie. Kalau pagi atau siangnya itu ya pertama untuk melihara sapi, keduanya kembali lagi ke kelompok PLS itu melihara lele bersama teman-teman. Dan alhamdulillah awal mula saya melihara lele itu hanya ditawarin dari pihak Polri TNI ya, ditawarkan program seperti itu. Tapi saya melihat lingkungan saya yang saat ini tidak punya lulusan seperti saya, nggak bisa kerja pabrik, akhirnya saya ajak dulu, begitu mau baru saya mulailah ditawarkan itu, tak ambil tawarannya dari pihak Polri dan TNI, akhirnya sampailah ke Undip hingga saat ini berdiri PLS itu. Alhamdulillah dengan berdiri PLS ini saya rakyat sendiri untuk rakyat bisa menolong warga sekitar lingkungan situ. Dan tentu juga dengan dukungan dari masyarakat, dukungan dari pemerintah juga ya Pak. Ya, terutama Pak dari pemerintah itu banyak sekali membantu saya sampai saat ini dari segi sapi, warung dan lain sebagainya. Pokoknya kalau untuk dihitung ya susah ngitungnya. Jadi sangat terasa ya Pak, negara alhamdulillah sangat peduli dan hadir di kehidupan Bapak. Saya. Untuk menyikapi hal seperti ini Pak Wawan, kalau BIN sendiri itu bagaimana langkah-langkahnya untuk pertama untuk terorisme dan radikalisme itu untuk pencegahan, lalu untuk seperti pembinaan ex-napiter seperti Pak Paimin ini, hal-hal apa yang nyata yang sudah dilakukan oleh BIN? Ya, BIN juga melakukan kerjasama baik di dalam maupun luar negeri ya, dengan sampai kepada lini terbawah termasuk RT RW. Jadi karena kita punya jalur ya di berbagai negara juga, karena sentralnya tidak bisa di sini saja, tapi Timur Tengah. Timur Tengah panas, gini ikut panas. Maka kami ketemu teman-teman di luar, kami juga bicara di berbagai media, televisi di berbagai negara di dunia, kemudian juga kami melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh dari berbagai negara, termasuk kami ketemu dengan Najih Ibrahim. Najih Ibrahim itu tokoh ex-JI Mesir. Nah, yang dulu terlibat dalam pembunuhan Anwar Sadat ya, tapi sudah kembali juga untuk menjadi
mencintai negerinya gitu. Nah itu kita datangkan. Kemudian tokoh-tokoh dari Yaman, kita sejumlah profesor maupun juga para pakar kita ketemu dan datang. Kemudian juga dari Lebanon, kemudian dari Irak, dari Suriah sendiri, kemudian juga dari Sudan, dari Maroko, banyak negara Muslim. Bahkan kami juga jadi pembicara waktu ada pertemuan negara-negara Muslim sedunia. Kemudian jadi pembicara juga di pertemuan Sufi sedunia. Kemudian pertemuan perdamaian dunia yang di Korea juga itu, jadi tidak hanya negara Muslim saja, tapi juga negara-negara plural juga kita hadir. Pertemuan di Jakarta juga kami hadir untuk bagaimana sih mensiasati ini supaya Timur Tengah juga terkendali. PBB kita ajak juga karena PBB dari sentrumnya, karena masalah teroris ini menjadi extraordinary crime. Dari sanalah kita mengajak, kita kenalkan juga, kita datangkan mereka untuk melihat di lapas-lapas. Kita jalan ke lapas, seluruh lapas di Indonesia yang ada napiternya, termasuk ke Nusa Kambangan. Dari sana akhirnya kita pertemukan, dan mereka ada yang sadar, ada juga yang melawan. Khususnya yang sudah kembali menjadi jalan lurus, dianggap itu murtad. Ada yang seperti itu, meskipun tadinya dipuja karena sebagian di antara mereka yang tahanan ini minta dikirimi buku-buku atau kitab-kitab yang ditulis oleh tokoh yang dipujanya itu kita belikan gitu. Tapi setelah tahu belakangan yang bersangkutan sudah kembali jalan mencintai tanah airnya, wah kita dimusuhi. Ada yang diludahin, ada yang ngajak berantem di LP. Waktu itu di Malang, saya jadi moderatornya sampai saya pisah satu-satu ini. Karena udah mau pukul-pukulan begitu. Bahkan ada juga yang sudah digebukin. Nah ini akhirnya saya pisah, akhirnya setiap ketemu saya tidak mau ngajak itu, yang tamu-tamu itu, tapi saya ketemu pribadi begini. Nah, lebih soft rupanya, lebih soft, personal. Nah itu, bahkan beberapa diantaranya saya ambil untuk jadi anak asuh anak-anaknya. Kemudian juga kita ketemu di Nusa Kambangan, dia bilang, "Mas, nanti kalau saya sudah keluar, saya mau nyari Mas Wawan ya." Untuk apa? Ya nanti bisa dimodalin lah, saya pengen jualan kebab dan seperti itu. Temui saya, ini nomor telepon saya. Udah kita saudara, udah enggak usah apa-apa. Saya tidak menganggap kamu bagaimana, enggak. Saya peluk dia, saya peluk. Akhirnya dia merasa juga dekat. Pak Paimin juga kita peluk ya, sama itu. Artinya tidak ada kesalahan itu yang terus-menerus. Ketika dia sudah bertobat, mohon ampun, kembali, ya kita juga harus legowo gitu ya. Legowo itu beri kesempatan, tidak apa-apa. Memang kadang-kadang kita punya anak di rumah juga ada yang bandel, ya dijewer, balik lagi, bandel lagi dijewer. Tapi intinya adalah kita mendidik. Mendidik itu memanusiakan untuk supaya kembali ke Ibu Pertiwi, supaya enggak, kalau lupa jalan pasti tersesat. Nah, kan begitu. Demikian. Baik. Untuk hal tersebut Pak Wawan, berarti ada tidak pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak perlu takut jika ada seperti Bapak Paimin ini kembali lagi ke kehidupan masyarakat? Selama yang saya teliti, yang masyarakat mau dekat dan merangkul, dia tidak kembali ke kelompoknya. Karena dia menjadi sibuk. Nah, kesibukan ini penting karena apa? Akhirnya tidak lagi mikir ke sana. Lagi mau diajak ke sana, gua lagi sibuk. Lagi bikin benih lele, ini lagi pemasaran ke sana masuk, ini mau panen. Nggak sempat mikir begitu. Nah, bagi yang diem karena dicuekin oleh tetangganya, sekitarnya, akhirnya loh saya di sini udah nggak ada yang ngopenin, begitu ada yang nawari temannya lagi, kamu di situ ngapain, di sini aja saya lah, itu akhirnya terbawa lagi. Lah inilah, maka perlu keterlibatan Pemda misalnya seperti ya, kemudian dinas-dinas terkait, ormas OKP, dengan mendekati itu akhirnya saudara kita diberikan otak ini yang terlalu berpikir, selalu menjadi cerdas, sehingga kita ada pengaruh-pengaruh, apalagi masalah perut, tidak bisa nunggu, ya kan, kita tidak bisa menunggu, dampaknya bisa langsung. Dan selanjutnya apalagi keyakinannya makin bulat ketika ada yang dekati itu, dampaknya kembali lagi berontak. Nah, ini yang terus kita upayakan, makanya kita
Akhirnya gandeng semua elemen dan akhirnya alhamdulillah dari teman-teman saudara-saudara kita binaan ini bisa balik dan sampai sekarang ya kehidupannya kehidupan normal, bahkan sangat dekat dengan warga. Terbukti Pak Lurah juga begitu, RT RW-nya juga mau peduli begitu. Baik. Terakhir ini untuk Bapak Paimin. Kalau ada pesan mungkin bisa disampaikan kepada ex-napiter yang lain atau mungkin kepada orang yang saat ini masih terpapar radikalisme tapi ingin kembali ke masyarakat tapi masih ragu gitu. Mungkin ada yang disampaikan Bapak bagaimana disupport bagaimana gitu. Ini dari pengalaman saya dulu aja ya. Ya. Pengalaman dulu begitu saya keluar itu disambut oleh masyarakat sekitar. Bahkan sampai dibikinkan rumah oleh masyarakat. Nah, dari segi itu saya berpesan untuk masyarakat sekitarnya yang mempunyai warga teroris atau pemerintah atau TNI Polri, itu mantan teroris yang keluar jangan dijauhi, harus didekati supaya itu cepat kembali ke masyarakatnya. Kalau mereka dijauhi, nanti seolah-olah mereka akan terasingkan kembali lagi ke kelompok yang radikal lagi. Itu harapan saya. Jangan ditakuti, kalau bisa malah dideketin supaya kembali ke masyarakat. Baik Pak Wawan dan Pak Paimin, terima kasih bincang-bincangnya dan pengetahuannya. Semoga dapat berguna bagi nanti pemirsa dan juga seluruh masyarakat Indonesia dan juga saya. Pemirsa, semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Jika ada orang jahat yang menjadi baik, tidak ada salahnya dan harus kita rangkul bersama. Saya Gina Wardani, terima kasih, sampai jumpa.